Pembina apel menempatkan diri. Komandan apel menyiapkan barisannya. Penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan komandan kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. Lapor. Apel pagi siap dilaksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pengawas pendidikan baik umum maupun agama Islam, yang saya hormati Bapak penyuluh baik yang PNS maupun yang non PNS, yang saya hormati saudara ASN, Kementerian Agama dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemal yang berbahagia. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini di pagi hari yang cerah ini, hari Senin, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan umur sehingga kita bisa bersilaturahmi di sini dalam rangka upacara Senin pagi. Tentunya adalah merupakan rahmat dan syukur yang perlu kita panjatkan terus menerus. Oleh karena itu, kita selaku ASN pada hari Senin ini, anjuran dari atasan tetap melaksanakan upaya untuk tepat waktu supaya bisa melaksanakan upacara di hari Senin ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan rasa kedisiplinan kita bersama. Karena apa? Di dalam Kementerian Agama sudah kita kenal dengan 5 budaya kerja, yaitu diantaranya adalah 1, integritas. Saya ingatkan integritas. Integritas itu apa maknanya? Bahwa semua proses pelayanan di KUA adalah 0 rupiah. Silahkan lintas jabatan lain masih ada, tapi yang penting kita di KUA integritas kita tunjukkan bahwa semua pelayanan adalah 0%. Baik masalah legalisir, baik masalah duplikat maupun pelayanan lain, apalagi masalah pencatatan kita, semuanya harus dilakukan. Kedua, budaya kita Kementerian Agama adalah profesional. Profesionalisme itu kita melayani masyarakat tidak karena saudara, tidak karena orang lain, sama. Itunya profesional. Senyum, sapa, itu penting. Jadi jangan sampai yang bagian pelayanan depan itu mukanya kayak kukusan. Harus senyum, karena untuk melayani masyarakat
biar masyarakat terpuaskan pelayanannya, kita harus melayani dengan baik. Itu profesionalisme. Ketiga adalah inovasi. Di zaman digitalisasi ini, kita jangan pasrah dengan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki. Kita harus belajar dan belajar, termasuk Butasia, dan menyerah. Saya nggak bisa, jangan. Masih banyak waktu untuk belajar, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena digitalisasi dalam KUA itu penting, dan apalagi ini ke depan revitalisasi KUA sudah dicanangkan oleh Gus Menteri, sudah 100 KUA sebagai pilot project, di antaranya adalah KUA Pemalang. Dan ke depan lagi barangkali mungkin KUA Jamal bisa menjadi yang tahun kedua, yaitu tahun 2023 atau 2022 atau 2023. Oleh karena itu penting kita tetap belajar dan belajar untuk mengikuti yang menjadi keinginan masyarakat. Yang keempat adalah tanggung jawab. Kalau kau ASN silahkan menjalankan dalam bekerja, oke, santai ada waktunya, main HP ada waktunya. Tapi ketika tanggung jawab diminta oleh atasan, kita harus siap. Jadi kerja santai boleh, tapi tanggung jawab tetap harus kita utamakan. Yang terakhir adalah kita adalah keteladanan. Karena kita ASN keagamaan, tentunya sepak terjang kita, tingkah laku kita selalu diawasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, paling tidak kita bisa memberikan contoh, memberi contoh atau sebagai contoh untuk keluarga kita sendiri, itu bisa perilaku baik. Oleh karena itu, karena keluarga kita sudah baik, insya Allah di masyarakat juga akan jadi baik. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, bahwa Indonesia pada saat sekarang adalah negara yang sangat damai dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dan bersyukur. Dan kita tidak hanya berhenti bersyukur, akan tetapi kita harus bisa berupaya untuk mempertahankan, untuk memelihara kedamaian yang telah terjadi. Untuk apa? Supaya Indonesia yang indah ini, yang baik ini, yang ramah ini, yang bersatu ini bisa dinikmati oleh generasi penerus kita, anak cucu kita 20 dan 30 tahun lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan 30 tahun Indonesia akan hancur, itu bisa saja kalau generasinya tidak bisa menjaga, tidak bisa merawat. Nah, para konseptor negara kita, para konseptor pendiri negara kita telah mencanangkan dan beri ukuran untuk bisa memelihara, untuk bisa menjaga negara kita supaya bisa baik dan dinikmati oleh generasinya. Itu ada 4 pilar. Yaitu pilar pertama, kebangsaan adalah 1 Pancasila. Pancasila dianggap sebagai pilar karena apa? Pancasila harus menjadi way of life, pandangan hidup. Semua sikap kita harus berdasarkan Pancasila, harus Pancasilais katanya. Itu penting. Kedua, setelah Pancasila adalah UUD 45. UUD 45 adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi sumber dari segala sumber hukum itu maknanya apa? Semua undang-undang, semua regulasi yang ada di Indonesia, yang hidup di Indonesia, bahkan baru rencana pun harus mengacu kepada undang-undang ciptaan, yaitu UUD 45. Kalau berlawanan dengan UUD 45 otomatis batal demi hukum.
sumber dari segala sumber hukum. Yang nomor 3 adalah NKRI. Nah, ini ada anekdot NKRI harga mati. Iya, NKRI perlu dipertahankan. Nah, ini adalah sebenarnya kewajiban warga negara itu bisa untuk mempelajari apa sih sejarah bangsa zaman dulu. Sehingga pemerintah negara atau negara pun berkewajiban untuk memberikan pelajaran tentang pentingnya sejarah bangsa, tentang pentingnya kesejarahan bangsa, untuk mengenalkan agar apa? Agar generasi penerus kita bisa memahami apa sih yang menjadi sejarah bangsa. Jangan sampai yang namanya Nusantara itu dulu itu tidak dari Sabang sampai Merauke. Pada waktu berdirinya kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan lain, itu Nusantara lebih luas dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin sampai Asia dikuasai. Tapi karena tidak bisa mempertahankan dan generasinya tidak bisa meneruskan, akhirnya terpecah belah oleh apa? Oleh politik Belanda, yaitu Emperor, politik pecah belah. Nah, oleh karena itu Nusantara sekarang yang dari Sabang sampai Merauke kita pertahankan dengan apa? Dengan memperkenalkan sejarah bangsa kepada generasi kita ke depan. Supaya apa? Supaya bisa merasa memiliki, sehingga karena sudah merasa memiliki berarti bisa merasa untuk bertanggung jawab untuk menjaganya. Yang terakhir, pilar bangsa apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda itu satu. Itu perlu ditanamkan. Semua dari NKRI itu dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda, baik suku, bangsa, agama. Agamanya 6. Sukunya sampai berapa? Bahasa itu sampai ribuan. Lalu kayak itu, apa itu? Kan ribuan. Bahkan mungkin 17.000 lebih itu suku bangsa. Itu berbeda-beda tapi satu. Artinya apa? Menjadi indah karena perbedaan itu. Indah dengan kedamaian. Mungkin negara paling besar dan dapat menjadi kebanggaan adalah Indonesia. Begitu banyaknya perbedaan agama, begitu banyaknya perbedaan suku, tapi bisa hidup berdampingan bersama. Itu kebanggaan. Oleh karena itu, kami selaku pembina upacara berpesan pada para peserta upacara, mari kita jaga, mari kita rawat negara kebangsaan Indonesia ini dengan baik. Dengan jalan apa? Kita tunjukkan rasa kebangsaan kita di dalam kehidupan pertama. Kedua, mungkin keluarga kita, anak-anak kita. Ketiga, yang guru dan yang lain dan yang penyuluh juga bisa menyampaikan rasa kepemilikan kebangsaan itu di masyarakat. Supaya apa? Biar terjadi kesinambungan sehingga rasa kebangsaan itu bisa memiliki. Ternyata kalau dalam keluarga sakinah, dalam kebangsaan itu ada 4 pilar. Dalam keluarga sakinah pun ada 4 pilar, Pak. Iya, menjaga keluarga sakinah juga ada 4 pilar. 4 pilar zawaj pertama satu. Sama, zawaj itu adalah pasangan. Pancasila juga pasangan. Satu pasal, satu butir dengan yang lainnya. 1 sampai ke 5 adalah berpasang-pasangan, tidak bisa dipisahkan. Yaitu dari butir ketuhanan sampai keadilan sosial. Zawaj kedua, isakon walidun, ikatan yang sangat kuat. Kemudian kelima, mengikat semua hukum yang berlaku di Indonesia. Apapun yang dibuat, dirancang tentang undang-undang akan berkaitan dengan kebebasan. Kalau tidak, berarti batal demi itu. Yang ketiga pilar keluarga sakinah apa? Mu'asyarah bil ma'ruf,
berbuat baik kepada sesama. Nah, NKRI juga begitu. Untuk menjaga NKRI, pilar ketiga, kebangsaan juga harus berbuat baik bersama antar pulau, antar suku dan sebagainya. Saling menghormati, saling menghargai, tidak menghujat. Ya, itu di antara itu. Yang terakhir adalah pilar keluarga sakinah adalah musyawarah. Di dalam pilar kebangsaan terakhir apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Nah, prinsip dalam pilar juga 4 pilar keluarga sakinah musyawarah, beda-beda tapi ketika ada perbedaan kita perlu musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik, win-win solution. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi semuanya menang, mencari solusi yang terbaik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para peserta upacara atas perhatiannya dan atas kerjasama. Semoga di hari Senin ini kita bisa melaksanakan tugas kita selaku ASN dan selaku warga negara yang baik, sehingga tidak hanya kita mendapatkan gaji, tapi kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini ya, demikianlah kami tutup ini dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan apel siapa? Siap, Pembacaan doa oleh petugas. Allahumma sallim ala sayyidina sayyidina Penghormatan kepada pembina apel bahwa apel tadi telah selesai. Allah, apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. selesai ya. Sebarkan. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Barisan dibubarkan bahwa apel telah selesai. Apa penghormatan? Gerak, gerak.